Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal yang masih menjadi perdebatan ya kadang-kadang oleh orang-orang. Kenapa saya digugat dan setelah saya lihat di salinan putusan, saya sama sekali tidak mengenal saksi tersebut. Saksinya saya tidak kenal dan uh, mengaku mengetahui semua kronologi kejadian dan mengaku mengetahui apapun yang terjadi di dalam rumah tangga Anda misalnya atau dalam perkara tersebut. Intinya seperti itu ya. Dan inti pertanyaannya yaitu bagaimana ketika saksi itu tidak mengetahui secara langsung kejadian yang menjadi pokok permasalahan itu, apakah diperbolehkan ya. Intinya kesaksian saksi itu tidak mengetahui secara langsung tapi dihadirkan menjadi saksi, apakah itu boleh? Oke. Untuk untuk menjawab hal tersebut ya, kadang ini hanya terjadi di perkara-perkara di pengadilan agama, yaitu perkara perceraian ya, dan di pengadilan negeri pun juga bisa perkara perceraian untuk non muslim, karena dikecualikan untuk perkara perceraian saksi itu boleh dari sanak saudara, dari keluarga masih memiliki hubungan darah ya, bisa dari saudara, bisa dari ayah, bisa dari adik, kakak, atau bahkan bisa dari siapapun ya, yang intinya harus mengetahui kronologi kejadiannya, kronologi peristiwanya, kronologi hal yang menjadi penyebab sebuah pertengkaran tersebut. Biasanya seperti itu yang menjadi pokok permasalahan, intinya seperti itu. Namun banyak sekali saksi-saksi bodong ya, biasanya saksi-saksi sewaan ada di pengadilan, kadang tidak bisa menghadirkan saksi, setelah itu nyewa aja saksi. Apakah itu diperkenankan? Kalau menyewa dan tidak mengenal sama sekali itu memang dilarang ya, dilarang karena itu termasuk kesaksian palsu di dalam persidangan, karena saksi sebelum dengarkan keterangannya di dalam ruang sidang itu disumpah terlebih dahulu, yang sumpahnya pun sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dan kata-katanya pun demi Tuhan ya. Demi Tuhan saya bersumpah akan mengatakan sesuai dengan saya lihat, saya lakukan, dan saya ketahui, kan seperti itu. Jadi ketika misalnya itu sewaan dan hanya disuruh untuk memberikan kesaksian palsu, berarti itu termasuk kesaksian palsu, memang termasuk kesaksian palsu. Namun jika memang saksi itu dari para pihak itu mengetahui secara langsung, ya boleh-boleh saja, walaupun kesaksian itu tidak dikenal oleh pihak lawan atau pihak tergugat atau penggugat, atau tidak dikenal sama sekali. Loh, saya ini kok dihadirkan saksi ini padahal saya tidak mengetahui sama sekali. Itu lawannya biasanya ngomong seperti itu, dan dia kok menyaksikan seperti ini dan memberikan kesaksian seperti ini ya. Untuk saksi kan memang kadang sudah di briefing oleh pengacaranya atau oleh para pihaknya untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan dan yang tidak disampaikan ya. Dan yang penting saksi itu memang ada hubungan dengan para pihak, dengan pihak yang dibelanya atau pihak yang diberi kesaksiannya. Misalnya pihak penggugat menghadirkan saksi, ya yang penting ada hubungannya terlebih dahulu dengan pihak penggugat. Misalnya ada hubungan kerabat, teman, atau pernah ketemu lah minimal, itu boleh. Nanti pasti ditanya oleh majelis hakim, apakah Anda mengetahui secara langsung peristiwa tersebut? Biasanya pasti ditanya seperti itu. Dan saksi biasanya juga mengucapkan secara langsung, biasanya saya mengetahui secara langsung, ada juga yang mengetahui saya tidak mengetahui secara langsung tapi mendapatkan cerita dari pihak penggugat, itu bisa saja ya. Jadi ketika ada permasalahan mengenai kenapa saksi tidak dikenal oleh pihak lawan atau pihak tergugat sama sekali yang dihadirkan penggugat ya, itu bagaimana permasalahannya atau apakah boleh, ya tetap boleh-boleh saja ya, karena kesaksian itu hak prerogatif para pihak ya, yang menghadirkan kan para pihak sendiri. Jadi kalau pihak penggugat ingin menghadirkan saksi, ya hak-hak pihak penggugat nanti untuk menghadirkan saksi siapa saja. Yang penting bukan saksi sewaan itu tadi ya, yang tidak kenal sama sekali tiba-tiba memberi kesaksian, itu kesaksian palsu. Tapi kalau memang sudah ada kesaksiannya, misalnya ada hubungannya teman atau saudara atau
siapapun atau teman dekat atau siapapun itu boleh ya, walaupun keterangannya tidak mengetahui secara langsung, tapi berdasarkan cerita dari pihak yang diberikan kesaksiannya, seperti itu juga boleh. Oke, jadi nggak perlu Anda risaukan saksi dari pihak lawan itu harus gimana, kenapa kesaksian pihak lawan seperti ini, dan apakah harus saya lakukan. Ya, yang penting yang harus Anda lakukan ketika Anda sebagai pihak terlawan atau tergugat atau termohon, ya sampaikan saja penyangkalan terhadap saksi tersebut dengan Anda menghadirkan saksi yang lebih kompeten lagi, saksi yang lebih mengetahui kronologi yang sebenarnya lagi, seperti itu. Karena kedua belah pihak juga diberi kesempatan yang adil untuk menghadirkan saksi. Jika masih Anda miliki kekurangan saksi, Anda juga diberi kesempatan untuk menambah saksi. Misalnya 2 saksi kurang, Anda bisa menghadirkan 3 saksi, 4 saksi atau 5 saksi, masih akan diberi kesempatan oleh majelis hakim mengenai hal tersebut ya. Jadi nggak perlu risau kenapa saksi keterangannya seperti ini dan saya tidak mengenalnya sama sekali selama menikah dengan pihak ini, kenapa kok kesaksiannya, saksinya, apakah ini pacarnya? Ya terserah, itu hak prerogatif pihak saksi. Jadi nanti pihaknya kan, pihak yang akan menghadirkan saksi itu kan juga akan memilih kan siapa yang saksi akan saya hadirkan ke persidangan, seperti itu. Jadi tentukan dulu, jika Anda pihak tergugat tadi, tentukan dulu perlawanannya seperti apa yang harus Anda lakukan itu seperti apa, tentukan dulu bagaimana langkah selanjutnya. Jadi Anda juga harus membriefing saksi Anda. Kalau saksi Anda lebih mengetahui, lebih meyakinkan hakim, lebih memberikan kepastian lagi, lebih memberikan keyakinan terhadap nurani hakim untuk mengambil keputusan dan berpihak kepada Anda, itu lebih bagus lagi. Dan perlu diketahui, saksi ini kan hanya salah satu bukti ya, karena bukti di hukum acara perdata itu kan banyak, selain kesaksian kan ada bukti surat juga ya. Sedangkan bukti surat itu ukurannya kan lebih tinggi daripada saksi ya, kesaksian saksi. Jadi ketika pihak penggugat atau ketika pihak lawan Anda menghadirkan saksi dan keterangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Anda bisa buktikan lebih lagi dengan menghadirkan saksi yang lebih baik. Setelah itu Anda bisa menghadirkan alat bukti berupa surat yang lebih bagus lagi. Misalnya kesaksian Anda tidak memberikan nafkah sama sekali dan dikuatkan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Anda bisa menghadirkan saksi mungkin dari bos Anda atau rekan kerja Anda yang membuktikan bahwa memang gajinya seperti ini, sudah memberikan nafkah kepada istri seperti ini. Setelah itu Anda juga bisa memberikan bukti yang lebih kuat lagi ya, bukti surat. Misalnya Anda bisa cantumkan slip gaji bisa, atau apapun ya, slip gaji atau bukti pembayaran atau bukti transfer, bukti pembagian gaji dan lain sebagainya. Itu kan bisa memberi keyakinan hakim terhadap tuntutan tersebut atau terhadap dalil tersebut, lebih berpihak kepada Anda ya. Dan intinya dalam video ini ya, apakah saksi yang tidak dikenal oleh pihak lawan itu boleh? Ya boleh-boleh saja, karena itu hak prerogatif yang menghadirkan saksi, dan nggak perlu khawatir tentang keterangan saksi lawan. Anda bisa karena diberi kesempatan yang sama dan cukup untuk menghadirkan saksi lagi, saksi perlawanan juga, dan siapkan juga saksi Anda, oke? Karena saksi Anda pun juga kalau tidak dikenal oleh pihak lawan pun juga nggak apa-apa, juga nggak bermasalah, seperti itu. Dan saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.